Salman Al-Farisi adalah seorang pemuda asal Isfahan, Persia. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam agama Majusi dan bertugas sebagai penjaga api. Namun takdir membawanya ke jalan yang berbeda. Hingga suatu hari ia melihat sekelompok Nasrani yang sedang beribadah di gereja. Ia pun merasa agama mereka lebih baik dibandingkan agama Majusi yang ia anut. Rasa penasaran itu membawanya untuk mempelajari ajaran mereka lebih dalam. Ia pun melanjutkan perjalanannya ke Syam, pusat ajaran Nasrani pada masa itu, dan berguru pada seorang pendeta saleh. Namun beberapa tahun belajar, pendeta itu wafat. Ia pun melanjutkan ke pendeta di berbagai kota, dari Mosul, Nisibis hingga Amuria, untuk mencari jawaban atas hatinya yang gelisah. Namun suatu hari pendeta tua di Amuria memberinya pesan, "Wahai anakku, telah tiba masanya. Sudah diutus seorang nabi dengan risalah Ibrahim. Dia akan hijrah ke suatu tempat yang ditumbuhi pohon kurma di antara dua batu hitam. Carilah dia. Ciri-cirinya, dia tidak akan menerima sedekah tetapi menerima hadiah, dan di pundaknya ada tanda kenabian." Mendengar petunjuk itu, Salman merasa hatinya semakin yakin. Tanpa ragu, ia memulai perjalanan panjangnya. Setelah menerima wasiat dari sang guru, Salman Al-Farisi melanjutkan perjalanannya. Dan ketika melihat kafilah Bani Ka'ab dari Arab lewat, ia pun berkata, "Wahai Tuan, jika kalian bisa membawaku ke negeri Arab, aku akan memberikan sapi beserta semua hartaku." "Oke, baiklah, silakan naik." Namun di tengah perjalanan, para pedagang mengkhianati Salman. Mereka mengikatnya dan menjualnya sebagai budak di Wadi Al-Qura. Seorang Yahudi dari Bani Quraiza membeli Salman dan membawanya ke Yastrib, yang kelak dikenal sebagai Madinah. Setibanya di sana, Salman yang melihat banyak pepohonan kurma di antara dua gunung, seketika hatinya berdebar kencang. Mungkinkah tempat ini yang dimaksudkan guruku itu? Salman pun menjalani hari sebagai budak, mengurus kebun kurma milik majikannya. Suatu hari ketika Salman di atas pohon, keponakan majikannya datang dengan tergesa-gesa. "Paman, celakalah Bani Kailah. Mereka sedang berkumpul di Kuba. Orang yang mengaku nabi telah tiba." Mendengar hal ini, Salman segera turun dan menghampirinya. "Apa yang engkau katakan tadi? Coba kamu ulangi." Seketika tuannya marah dan menampar Salman. "Apa urusanmu dengan hal ini? Lanjutkan pekerjaanmu." Salman pun kembali bekerja dan berharap pertemuan itu akan segera datang. Setelah mendengar kedatangan seorang nabi, Salman bergegas pergi ke Kuba dengan membawa beberapa makanan. Setibanya di sana, Salman menemui Nabi dan para sahabat dan berkata, "Permisi, aku dengar Anda seorang yang saleh. Ini ada sedekah dariku." Nabi hanya tersenyum dan meminta para sahabat untuk memakannya. Melihat itu, Salman membatin, "Ini tanda pertama, beliau tidak makan sedekah." Beberapa hari kemudian, di saat Nabi berada di Madinah, Salman kembali datang dan berkata, "Kemarin, aku melihat Anda tidak makan sedekah. Ini ada hadiah sebagai penghormatanku." Beliau tersenyum dan mengajak para sahabat untuk makan bersama-sama. Salman pun tersenyum. Ini tanda kedua, beliau menerima hadiah. Ia pun pulang dan menunggu kesempatan untuk tanda terakhir. Suatu hari, ketika Salman mendengar Nabi sedang berada di Baqi, ia segera ke sana dan berharap bisa melihat tanda kenabian di sana.